Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan subuh hari ini kita kembali dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk dalam majelis yang mudah-mudahan bawa berkah bagi kita sekalian. Bahasan kita masih seputar fikih muamalah, kita ambil dari Harta Haram Muamalat Kontemporer karya Ustadz Irwadi Tirmizi hafizahullah taala. Kali ini kita akan membahas tentang syubhat jual beli emas yang tidak tunai. Sebelumnya kita membahas tentang uang kartal ya. Ada beberapa hal yang dianggap keliru dalam hal ini, dan ini juga jadi tanggapan di media sosial. Kemarin kami posting tulisan tentang riba dalam jual beli emas, kemudian ada yang menanggapi tentang uang kartal lagi. Di mana sini kemarin sudah ditanggapi bahwa ada pendapat yang menyatakan kalau uang kartal itu tidak dapat dianalogikan dengan emas dan perak. Karena uang kartal itu dihitung berdasarkan nominal yang tertera pada lembarannya dan tidak dihitung berdasarkan timbangan atau berat. Ya. Argumen ini tidak kuat. Karena mereka menganggap di sini uang kartal itu sebagai surat utang atau nota bank. Jadi ada syubhat lagi, uang kartal itu dianggap sebagai surat utang atau nota bank. Nah, sini Ustadz Irwandi katakan di mana surat utang jika pemegangnya mengatakan di hadapan saksi bahwa dia membebaskan utang yang tertera pada surat tersebut, maka dia tidak akan dapat menarik utangnya lagi. Adapun nota bank, sekalipun pemegangnya menyatakan di hadapan saksi bahwa dia membebaskan utang, bank yang menerbitkan nota tersebut, dia tidak berhak memperoleh emas dari bank sebanyak yang tertera pada nota. Pendapat ini dikeluarkan pada saat uang di waktu itu tertera pada setiap lembarannya, tulisan di atas berbeda dengan yang tertulis uang kartal dewasa ini. Jadi sudah berbeda lagi. Jadi kalau ada yang kasih isu seperti ini isu yang nggak benar. Jadi ini yang biasanya dikatakan oleh penggiat uang dinar dan dirham, yang menyatakan bahwa uang kartal sekarang tidak sah sebagai alat tukar jual beli. Konsekuensinya kalau itu tidak sah berarti nantinya zakatnya juga tidak ada. Padahal saat ini uang itu dijadikan alat ukur. Ya. Sekali lagi pada saat ini kan uang dijadikan sebagai alat ukur. Alat ukur suatu barang gitu. Barang ini nilainya bagaimana, ya digunakan mata uang tadi. Nah, sekarang ini kita lanjut di pembahasan ini syubhat yang Ustadz Irwandi jawab di dalam buku Harta Haram Muamalat Kontemporer tentang jual beli emas yang tidak tunai. Kemarin yang lanjutan dari kita bahas jual beli emas via internet itu bermasalah, secara kredit itu bermasalah, via telepon juga bermasalah. Nah, sekarang kita lihat di cetakan ke-23 ya, dari Harta Haram Muamalat Kontemporer, masuk di murabahah emas. Lihat di halaman 571. Lihat di halaman 571. Monggo dibaca. Murabahah emas adalah salah satu bentuk jual beli emas dengan cara tidak tunai, yaitu seorang nasabah datang ke salah satu bank syariah mengungkapkan maksudnya untuk membeli emas batangan dengan berat sekian seraya membayar uang muka.
Lalu bank membeli emas yang dimaksud dan dijadikan barang gadai yang dipegang oleh bank hingga angsuran lunas, barulah emas diserahkan kepada nasabah. Nah, murabah emas di sini adalah salah satu bentuk jual beli emas dengan cara tidak tunai. Jadi ini salah satu bentuk jual beli emas cara tidak tunai ya. Murabah emas. Ini salah satu bentuk beli emas secara tidak tunai. Ya. Terus? Dari deskripsi ini sangat jelas bahwa akad murabah emas antara nasabah dan bank syariah tidak tunai. Nah, lihat sebentar. Seorang nasabah datang ke bank mengungkapkan maksudnya untuk membeli emas batangan dengan berat sekian. Saya bayar uang muka dulu. Jadi mau beli emas, datang ke bank. Ini konsumen ya. Datang ke bank. Terus dia serahkan DP, down payment. Ya, terus bentar. Lalu bank membeli emas yang dimaksud, adanya DP situ ya, dan dijadikan barang gadai yang dipegang oleh bank hingga angsuran lunas. Barulah emas diserahkan kepada nasabah. Jadi emas itu dibeli, terus bank pegang, jadi barang gadai. Dapat angsuran, ya. Lantas emas nanti diserahkan kepada nasabah kalau sudah lunas. Ya, jadi datang beli emas ke bank, bayar DP. Terus dapat emas ini ya, emas jadi gadai. Terus di sini dapat angsuran, ya, dia dapat uang, dia bayar angsuran. Nah, nanti tinggal dibayar kepada bank sampai lunas, baru nanti barang gadai itu dikembalikan, diserahkan kepada nasabah. Nah, terus dari deskripsi ini? Dari deskripsi ini sangat jelas bahwa akad murabah emas antara nasabah dan bank syariah tidak tunai. Akad jual beli dan uang muka terjadi di depan namun barang diserahkan setelah beberapa bulan ketika angsuran lunas dibayar. Nah, apakah akad ini termasuk riba? Beli emas, ya, tadi disebut akad jual beli dan uang muka terjadi di depan. Nah, di depan kan. Namun barang diserah terimakan setelah beberapa bulan ketika angsuran lunas dibayar. Nah, apakah akad ini termasuk riba baik atau tidak? Nah, sekarang kita lihat. DSN. Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai nomor 77/DSN MUI /5/2010 yang berbunyi, jual beli emas secara tidak tunai baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah hukumnya boleh atau mubah jais selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi atau uang. Nah, lihat ya, yang jadi subhat. Jual beli emas secara tidak tunai itu boleh. Jual beli emas secara tidak tunai baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah hukumnya boleh selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi, ya, tidak sebagai uang begitu. Nah, ini jadi subhat karena yang mengatakannya Dewan Syariah Nasional. Nah, perlu dipahami dulu kalau fatwa MUI itu sifatnya bukan ijma, ya, bukan ijma. Artinya kita tidak disuruh, dipaksa untuk mengikuti fatwa tersebut. Karena seringkali saya kasih logika, gambaran, kalau MUI saja fatwakan rokok itu haram, itu belum tentu rakyat Indonesia itu patuh pada fatwa tersebut. Tapi masih ada yang ngeyel saja. Berarti mereka nggak nganggap itu sebagai, ya, suatu rujukan. Dan ingat, ini pun harus tetap merujuk, namanya fatwa tetap harus merujuk pada dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Itu yang jadi pegangan.
Karena bisa jadi fatwa ya itu kurang tepat, perlu diluruskan, perlu ada kritikan, perlu ada tanggapan, perlu ada masukan di situ. Apalagi nanti kalau menyelisih fatwa lembaga-lembaga yang lain gitu. Yang ini mungkin kelasnya lebih tinggi daripada MUI karena ini lembaga internasional yang ulama-ulama lainnya juga berada di situ. Nah, kemudian fatwa ini merujuk Fatwa ini merujuk kepada pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim yang membolehkan menukar emas perhiasan dengan dinar atau uang emas dengan cara tidak sama beratnya dan tidak tunai karena emas adalah perhiasan dan bukan mata uang. Dengan demikian, emas perhiasan telah keluar dari ilat uang emas dinar, yaitu tsamaniyah. Maka emas perhiasan tak ubahnya barang dagangan yang boleh ditukar dengan mata uang emas atau dinar dengan cara tidak tunai dan tidak sama beratnya. Nah, di sini merujuk pada fatwa Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Kesimpulannya emas itu dianggap bukan lagi ini kan dibolehkan tidak tunai tadi penukarannya. Karena ini adalah perhiasan dan bukan mata uang. Dengan demikian emas perhiasan telah keluar dari ilat uang emas dinar. Nah, kalau dengar fatwa seperti ini juga, tetap nanti jadikan pertimbangan gitu. Ingat orang awam, kemarin saya dapat tanggapan, orang awam berarti bisa milih dong, milih pendapat yang mana saja. Ini bukan bisa milih dong. Ya, tetap memperhatikan dalil, apalagi orang awam nggak bisa tentukan dalil, beda kalau punya kemampuan fikih untuk mengolah, untuk memahami dalil-dalil yang ada, dia kan cuma manut. Sehingga kalau dia pakai seenaknya sendiri, maka fatwa yang keliru pun nanti dia ikuti. Ya. Orang awam itu tetap ikuti mana yang benar gitu. Dia kan bisa pakai logikanya, bisa pakai nalarnya untuk memikirkan ini mana yang sesuai dengan dalil. Tentu semuanya merujuk pada dalil, bukan seenaknya saja dia memilih fatwa. Nah, ini kayaknya fatwa yang pas untuk saya ini. Oh, gak bisa. Di agama jadi permainan seperti itu. Nah, coba lihat ini. Ada perkataan Ibnu Taimiyah di sini yang dimaksud di atas. Silakan. Ibnu Taimiyah berkata, emas dan perak dalam bentuk perhiasan yang ada unsur buatan manusia tidak disyaratkan menjualnya dengan yang sejenis seperti dinar atau dirham. Sama beratnya karena nilai tambah pembuatan emas perhiasan. Jual beli boleh dilakukan tunai ataupun tidak tunai. Selama perhiasan emas dan perak tersebut tidak dimaksudkan sebagai tsaman atau harga uang. Nah, ini jadikan patokan ya dari fatwa DSN tadi. Terus Ibnu Qayyim memperkuat. Ibnu Qayyim memperkuat pendapat tersebut dengan memberikan argumen bahwa perhiasan emas dan perak telah keluar dari fungsi emas dinar dan perak dirham sebagai alat tukar menjadi barang dagangan biasa. Baik, sekarang kita lihat tanggapan. Ya. Tanggapan pertama, dalam istilah ilmu usul fikih, cara DSN mengambil dalil dinamakan dengan takhrij, yaitu menganalogikan bolehnya murabah emas dengan pendapat yang membolehkan menjual perhiasan emas dengan uang emas secara tidak tunai. Agar hukum yang ditakhrij atau dianalogikan menjadi kuat, maka disyaratkan bahwa pendapat al-mukharraj minhu dalam hal ini bolehnya menjual perhiasan emas dengan uang emas dengan cara tidak tunai haruslah pendapat yang rajih atau kuat. Nah, lihat. Kita kan tadi pakai patokan fatwa Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Jadi ini yang disebut mukharraj minhu. Ini sumber pendapatnya gitu. Baru kemudian diturunkan nanti pada fatwa DSN tadi. Nah, sini Ustaz Irwandi itu katakan, nah, yang dijadikan rujukan ini harus merujuk dulu ini pendapat kuat atau tidak gitu. Jangan cuma mengambil, kita sebagai orang awam apalagi cuma mengambil pendapat saja. Nah, ini diteliti dulu, ini pendapat kuat ataukah tidak. Ustaz Irwandi katakan, namun sayang, persyaratan ini tidak terpenuhi karena pendapat ini sangat lemah dan bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama. Bahkan beberapa ulama menukil bahwa pendapat tersebut bertentangan dengan ijma. Lihat, ya. Ini bertentangan pendapat Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah. Itu bertentangan dengan pendapat ya, kebanyakan ulama, mayoritas ulama. Bahkan ada yang menyatakan ijma. Ijma jual beli emas harus tunai gitu. Atau ini pendapat mayoritas kebanyakan ulama jual beli emas harus tunai. Berarti Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah menyelisih dalam hal ini. Menyelisih ya minimal kita katakan menyelisih pendapat mayoritas ulama. Terus Ibnu Hubairah wafat tahun 560 Hijriyah berkata,
Umat Islam telah sepakat bahwa tidak boleh menukar emas dengan emas atau perak dengan perak, baik yang masih berbentuk bahan baku, berbentuk mata uang, ataupun berbentuk perhiasan dengan cara tidak tunai dan tidak sama beratnya. Ini merupakan riba nasiah dan riba fadl. Lihat ya, tidak boleh menukar emas dengan emas, perak dengan perak, dengan cara tidak tunai. Ibnu Hubairah katakan, dengan cara tidak tunai dan tidak sama beratnya. Terus, dan umat Islam juga sepakat bahwa boleh menukar emas dengan perak dengan ukuran yang berbeda, akan tetapi haram dilakukan dengan cara tidak tunai. nah haram dilakukan dengan cara tidak tunai. Ini ulama yang mengatakan ini adalah ulama yang hidup ya di abad ke-6. Di tahun 560 Hijriah. Ya, di tahun 560 Hijriah. Kalau Ibnu Taimiyah ya, ini setelahnya. Kalau ini 560 Hijriah, Ibnu Hubairah wafatnya. Kalau Ibnu Taimiyah itu ya lahirnya 661 Hijriah. Nah, sudah ada mengatakan tidak bolehnya ini sebelumnya. Sebelum Ibnu Taimiyah. Ya, terus Ibnu Juzai. Ibnu Juzai wafat tahun 741 Hijriah berkata, para ulama sepakat bahwa haram hukumnya menukar emas dengan perak, atau emas dengan emas, atau perak dengan perak, baik berbentuk bahan baku ataupun telah diubah menjadi perhiasan dengan cara tidak tunai. Akan tetapi, serah terima kedua barang wajib dilakukan tunai. Nah, di sini emasnya bentuk apapun. Ada emas sebagai bahan baku, ada emas sebagai perhiasan. Pokoknya kalau ini ditukar emas-emas atau ingin dibeli emas tadi, maka harus dengan cara tunai. Terus, oleh karena pendapat ini terlalu lemah, sehingga Majma' Al-Fiqih Al-Islami Divisi Fikih Oki tidak menganggap pendapat ini dalam muktamar di Abu Dhabi pada tahun 1995 dengan keputusan yang berbunyi. nah lihat, di sini sampai Divisi Fikih Oki tidak menganggap pendapat ini dalam muktamar di Abu Dhabi tahun 95. Dan ini tanda ya, orang yang berpendapat itu tidak selalu fanatik dengan pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Kalau pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim menyelisih, ya sudah ditinggalkan. Jadi jangan dikira kalau kita itu fanatik dengan Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim, pendapatnya ada yang keliru, tidak tepat, ya ditinggalkan. Ini dianggap lemah ini bahkan oleh ya, Majma' Al-Fiqih Al-Islami, Divisi Fikih Oki. Ya wajar-wajar saja ya, mengkritisi suatu pendapat gitu, karena Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim bukan maksum, apalagi tadi menyelisih jumhur. Berarti menyelisih mazhab yang lainnya. Terus berbunyi, menekankan kembali pendapat seluruh para ahli fikih yang melarang menukar emas perhiasan dengan yang tidak perhiasan dengan ukuran yang tidak sama. Nah, pokoknya kalau emas ditukar emas yang perhiasan dengan emas yang lainnya, maka harus pakai syarat. Kalau ini karena sejenis, ya jumlahnya sama, kemudian harus tunai. Ya. Seperti yang kita bahas kemarin ya, jika sejenis emas ditukar dengan emas, ada dua syarat yang mesti dipenuhi. Yang pertama tunai, yaitu ya dan biadin. Yang kedua mislan bimislin, jumlahnya itu sama. Terus yang kedua, tanggapan kedua. Setelah mengetahui bahwa pendapat ini syadz, tidak populer. Nah, tadi pendapat tadi yang menyatakan emas itu sekarang tidak jadi lagi alat tukar. Jadi tidak lagi sebagaimana uang gitu ya. Itu pendapat yang syadz, sehingga nanti membolehkan menukarnya dengan cara tidak tunai, itu pendapat syadz atau pendapat tidak populer. Nah, dikarenakan jelas-jelas bertentangan dengan hadis yang mewajibkan menukar emas dengan cara tunai. Juga hadis tersebut mutlak melarang menukar emas dengan cara tidak tunai. Nah, lihat ya, hadis yang didahulukan dong. Ketika kita sebutkan pendapat macam-macam, terus ujung-ujungnya hadis mengatakan tidak boleh secara tidak tunai, ya sudah hadis senang. Pendapat yang ada jadi kalah dengan adanya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Muslim tentu saja sami'na wa ata'na, dengar patuh pada hadis tersebut ya, karena hadisnya tegas ya, dia nggak bisa bawa kalam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim sekalipun untuk membantah hadis Nabi SAW, nggak bisa ya. Itu cuma sekadar pendapat saja, tetap hadis didahulukan itu.
dan kita tangkap dari hadis tadi, ya, kita tangkap secara tekstual, nah itu ada larangan kalau tidak tunai. Terus, baik emas perhiasan ataupun emas sebagai mata uang, dan tidak ada satupun dalil yang mentakyid atau mengikat kemutlakan emas tersebut, maka mengkhususkan larangan hanya untuk emas sebagai mata uang termasuk mentakyid dengan tanpa dalil. Adapun dalil bahwa dengan adanya unsur pembuatan manusia menjadikan emas perhiasan keluar dari emas yang dimaksud pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai alat tukar tidak dapat dibenarkan, karena emas yang menjadi alat tukar di masa Nabi pun terdapat unsur pembuatan manusia dalam bentuk ukiran gambar, ornamen, dan tulisan. Nah lihat ya, adapun dalil bahwa dengan adanya unsur pembuatan manusia di situ, maka itu sebagai alat tukar tidak dapat dibenarkan, karena emas yang menjadi alat tukar di masa Nabi pun terdapat unsur pembuatan manusia, ada ukiran gambar, ornamen, dan tulisan. Terus yang ketiga, kemudian dalil bahwa ilat riba emas adalah tsamaniyah, uang sebagai alat tukar, dan bila ilat ini hilang dari emas karena sekarang emas bukan lagi sebagai alat tukar telah diganti dengan uang kartal, maka emas dianggap sama dengan barang lainnya, boleh ditukar dengan uang kartal dengan cara tidak tunai. Sangat lemah dari tinjauan kaidah usul fikih. nah ini sangat lemah ya. Terus, Karena persyaratan keabsahan sebuah ilat mustanbatoh, bahwa ilat tersebut tidak boleh menafikan ilat asalnya, maka ilat tsamaniyah yang sifatnya ijtihad para ulama tidak boleh menafikan ilat emas yang dijelaskan Nabi secara tekstual. nah kan para ulama kan berijtihad. Kemarin kita jawab ilat dari emas dan perak atau sifat dari emas dan perak itu tsamaniyah sebagai alat ukur, alat tukar. Nah kan itu ijtihad, sedangkan Nabi SAW itu sebut dengan emas langsung. Maka tentu yang ijtihad tadi dari para ulama tidak bisa mengalahkan apa yang Nabi SAW sebut. Kalau Nabi sebut dengan emas, ya sudah, berarti yang dianggap itu emas yang dijadikan rujukan. Nah terus, Lebih tegas lagi, Syekh Ibnu Bayyah, ulama senior ketua Majelis Fatwa Eropa, menjelaskan dalam bukunya Maqasid al-Mu'amalat, ilat mustanbatoh, ilat yang berasal dari ijtihad para ulama, tidak mungkin dapat membatalkan hukum yang diilatinya ketika ilatnya tidak terdapat pada hukum tersebut. Seperti ilat tsamaniyah pada emas dan perak, ketika emas dan perak tidak lagi sebagai alat tukar, maka ketiadaan ilat tsamaniyah pada emas dan perak tidak berpengaruh pada hukum riba emas dan perak. Karena riba emas dan perak dinaskan oleh pembuat syariat Nabi, maka tidak mungkin dibatalkan oleh ilat mustanbatoh. Juga dari tinjauan maqasid syariah yang lain, maksud larangan menukar emas dan perak secara tidak tunai merupakan maksud utama dan sangat jelas, maka tidak mungkin dinafikan oleh maksud pengikut, yaitu tsamaniyah yang derajatnya zonni. Nah lihat, jadi para ulama yang katakan kalau ini ilatnya tsamaniyah sebagai alat tukar tadi, ini kan hasil ijtihad, ya tidak bisa mengalahkan hadis Nabi SAW yang lebih kuat dalam hal ini mengatakan emas dengan emas itu harus tunai. Terus, yang keempat, andai pendapat Ibnu Taimiyah kita anggap sebagai pendapat yang kuat, tetap juga tidak dapat dibenarkan menarik hukum boleh menukar uang kartal dengan emas seperti yang dipraktikkan oleh bank syariah. Karena Ibnu Taimiyah tidak membolehkan secara mutlak, beliau mengikatnya selama emas tidak dimaksudkan sebagai tsamaniyah atau alat tukar harga. Persyaratan ini tidak terpenuhi pada praktik bank syariah karena emas yang dijual secara murabahah oleh pihak bank bukanlah emas perhiasan, akan tetapi emas batang yang memang dimaksudkan sebagai investasi. Sedangkan menjadikan emas sebagai investasi juga merupakan salah satu fungsi uang. Nah, bukankah dia jadikan emas sebagai investasi tadi? Berarti dia sudah jadikan fungsi sebagai uang. Sehingga katakan emas itu tidak lagi sebagai uangnya, ini tidak benar. Wallahu a'lam. Terus, 5. Fatwa DSN yang membolehkan jual beli emas tidak tunai membuka celah menghalalkan riba jahiliyah. membuka celah menghalalkan riba jahiliyah. Coba kita lihat misalnya. Seorang rentenir dengan sangat mudah mengakali riba dengan cara
ia menyerahkan uang tunai kepada seorang kreditur sejumlah 10 juta rupiah dengan imbalan emas sebanyak 20 gram yang akan diterima setelah 3 bulan. Padahal harga emas saat akad dibuat hanyalah Rp560.000 per gram. Maka 10 juta rupiah seharusnya sebanyak 17,8 gram emas. Pada saat penyerahan emas, maka rentenir menerima 20 gram emas yang harganya pada saat ia menyerahkan uang tunai 10 juta sama dengan 11.200.000 rupiah. Dengan cara jual beli emas tidak tunai, rentenir sudah mendapat pertambahan nilai utang sebanyak 1.200.000, belum lagi pertambahan nilai utang akibat kenaikan harga emas dan penurunan nilai tukar mata uang akibat inflasi. Nah, terus dari deskripsi di atas? Dari deskripsi di atas, sangat jelas bahwa konsekuensi dari fatwa membolehkan jual beli emas tidak tunai merupakan jalan untuk terbukanya secara luas praktik riba jahiliyah dalam bentuk pertambahan nilai utang. Wallahu alam musta'an. Ya, lihat. Jadi nanti kalau ini dianggap tidak tunai itu boleh, maka akan terbuka riba jahiliyah lagi. Terus yang ke-6. Fatwa DSN yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai bertentangan dengan panduan perbankan syariah internasional yang dibuat oleh AAOIFI yang menyatakan dalam bab Al-Murabahah lil Amir Bisyira nomor 2/2/6 yang berbunyi. Nah, lihat ya. Di sini fatwa DSN yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai bertentangan dengan panduan perbankan syariah internasional yang dibuat oleh AAOIFI yang menyatakan dalam bab Al-Murabahah lil Amir Bisyira. Coba kita lihat, karena yang berfatwa di sini ini dari lembaga panduan perbankan syariat. Coba lihat di fatwanya, la yajuzu ijra'ul murabahah al-muajjala fi dzahab awil fiddah aw al-umlat. Coba. Jual beli murabahah tidak tunai tidak boleh dilakukan pada objek emas, perak atau mata uang. Ya, terus setelah menjelaskan tanggapan terhadap fatwa DSN di atas, maka sangat nyata kelemahan fatwa tersebut dan perlu dikaji ulang. Semoga Allah menuntun ke jalan yang lurus. Nah, di sini bertentangan dengan fatwa panduan perbankan syariat. Karena kalau dalam jual beli murabahah itu tidak boleh ada pada emas, perak maupun mata uang. Berarti kita kembali poin pentingnya di sini sama seperti aturan yang kita sudah bahas sebelumnya. Jika emas ingin ditukar dengan emas, ini sejenis ya, sejenis atau kelompok, syaratnya 2, yadan biyadin, tunai di majelis akad ya. Ingat, kalau lewat telepon emasnya nanti diambil 1 jam lagi, nah itu berarti telat. Ya, berarti telat. Kalau lewat internet, diisi formulir dulu internet, deal, terus nanti 2 jam lagi kemudian baru ambil di tempat, walaupun sudah deal di situ, telat juga berarti, tidak tunai. Kalau syarat ya dan biyadin tidak terpenuhi, ya, jika tidak terpenuhi ya dan biyadin, maka terjatuh dalam riba nasi'ah. Riba karena penundaan. Yang kedua, syaratnya adalah mislan bimislin. Jumlah sama, 1 gram ya 1 gram, walaupun beda kualitas. Kalau tidak terpenuhi, maka terjatuh dalam riba fadl.
Terjatuh dalam riba fadl. Ya, dia dua syarat ya. Ya dan biyadin, mislan bimislin. Kalau yang ditukar itu sejenis. Namun kalau yang terjadi emas dibeli uang. Sekarang emas dengan uang. Maka syaratnya cuma satu. Ya dan biyadin. Karena sifatnya masih sama dua ini masih satu sifat. Ini sifat sama ini. Mutlak sama niyah. Karena kan Nabi SAW sebutkan emas dulu toh. Dalam hadis kan sebutkan emas, uang itu kiaskan dengan emas tadi karena sifatnya mutlak sama nih. Maka syaratnya ya dan biyadin, tunai di majelis akad. Tidak boleh ada yang tertunda. Ini masih nih di dalam toko emas nih. Namun sekarang kalau beda kelompok, ini saya ganti, ini bukan saya beli emas lagi, namun saya beli kurma. Kan kemarin ini sama-sama barang ribawi, namun sudah beda sifat. Ini sudah beda sifat nih. Yang kurma ini makanan pokok yang bisa disimpan. Yang uang ini tadi mutlak sama niyah sebagai alat tukar. Maka di sini tidak perhatikan syarat lagi ya dan biyadin, mislan bimislin. Jadi tidak ada syarat. Jadi boleh kalau dalam hal ini boleh tidak tunai, boleh. Jumlah jelas tidak sama. Tidak tunai boleh. Berarti kalau jual beli kurma kredit boleh, jual beli kurma online boleh, jual beli via internet boleh, jual beli online via telepon boleh. Pasang kurma itu di akun Instagramnya, langsung kirim 3 hari lagi baru nyampe, boleh. Tidak ada masalah. Karena sudah beda jenis, sudah beda kelompok, sudah beda sifat. Ya, sudah beda jenis, sudah beda kelompok, sudah beda sifat. Karena kemarin ada yang nanya juga, jual kurma gimana Ustaz? Kan sama-sama barang ribawi. Iya, sama-sama barang ribawi, komoditi ribawi, tetapi sudah beda sifat. Yang satu makanan, yang satu sebagai mutlak samaniyah. Nah, banyak mungkin yang baru mengetahui aturan ini ya karena mungkin ya baru sampai ilmu gitu. Ustadz, dulu saya sudah terlanjur nih. Saya nggak tahu aturan ini. Ya sudah, bagaimana lagi, sudah terjadi. Sekarang tobat. Apa yang sudah dilakukan, ya sudah disesali. Ini mungkin karena kebodohan, karena tidak tahu. Mudah-mudahan Allah itu maafkan karena ketidaktahuan tadi. Ya. Seperti yang Allah katakan, la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Janganlah siksa kami karena kami itu lupa atau kami itu keliru, tidak tahu. Karena mungkin tidak tahu, kebanyakan seperti itu. Dan ini bukan berarti kita ingin tentang DSN, tidak ya, karena tadi ya kita melihat mana dalil yang lebih kuat dalam masalah ini. Dan sekali lagi kan fatwa itu kan tidak mengikat, sebagaimana juga kalau ulama Saudi juga berfatwa, tidak semuanya juga dari warga Indonesia juga memakai fatwa tersebut. Tetapi kalau kita membandingkan, kita tidak ikut pendapat menurut hawa nafsu kita gitu loh. Ada latar belakang kita memilih alasan itu. Jangan karena latar belakang kita sebagai pedagang emas, ya sudahlah saya milih pendapat yang sesuai saya saja gitu. Enggak.
milih pendapat mana yang lebih mendekati dalil, yang dalilnya kuat, dan kita punya nalar untuk itu. Kita punya jalan berpikir untuk itu. Karena Nabi SAW sudah katakan azab bizab wal fiddah bil fiddah, emas dengan emas, ya, perak dengan perak, ya, dan biyadin misla bimislin, ya, dan biyadin mislan bimislin, dalam keadaan harus ditukar emas dengan emas nih, tunai, mislan bimislin, jumlah sama. Nabi yang ngomong. Mau dibantah perkataan Nabi? Silakan mau bantah perkataan Nabi. Ya. Kita harus berpikir beribu kali ingin kalau ini pendapat yang ada bertentangan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kritikan kayak gitu wajar ya. Ini sudah beberapa kali kita lewati, ada pembahasan asuransi, ada pembahasan pajak, ada pembahasan apa, Ustaz Irwandi bandingkan dengan fatwa ulama internasional, bandingkan penerapannya dengan di negeri kita, kan sebagai masukan untuk perbaikan. Masa yang keliru dijalankan terus gitu ya. Karena harus ada yang mengkritik dan beri masukan untuk itu. Ya kalau diterima ya alhamdulillah, kalau tidak diterima ya sudah, yang penting sudah disampaikan seperti itu. Namun tugas kita tentu saja memilih yang lebih benar. Patuh pada dalil gitu loh. Dan ini tanda seorang muslim, ya, dia memang benar-benar patuh pada dalil. Dia tidak mengedepankan hawa nafsunya. Sebagaimana disebutkan hadis, walaupun ini derajatnya dhaif, namun maknanya itu benar, seperti yang disebutkan dalam hadis Arba'in Nawawiyah hadis ke-41, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Tidaklah dikatakan kalian itu beriman dengan iman yang sempurna sampai hawa nafsu kalian tunduk pada wahyu yang datang kepadaku. Yaitu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tunduk pada wahyu tadi. Ikuti wahyu tersebut. Dan inilah tugasnya kita mempelajari syariat itu kayak gitu. Aduh, kadang itu nggak pas dengan saya ya. Namun dalil ngomong. Namun dalil berbicara gitu. Kita mau bantah? Enggak. Sampai pun yang tidak masuk dalam logika kita sekalipun. Saya nggak tahu hikmahnya itu apa. Tugas kita patuh itu. Sami'na wa ata'na. Jangan dari hawa nafsu kita pakai supaya dalil ini cocok dengan kita. Enggak. Kita sesuaikan itu. Oh, ini nggak benar nih ya. Nggak sesuai dengan dalil ini ya. Saya tinggalkan ini. Keinginan saya, hawa nafsu saya tinggalkan demi ikuti dalil hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah beri taufik dan hidayah. Baik, selanjutnya saya beralih ke tanya jawab. Monggo lewat Zoom. Nanti yang lewat telepon langsung bisa di 0812 281 85131. Ya, silakan. Baik, sebelum saya panggil yang raise hand, mungkin saya bacakan chat terlebih dahulu, Ustaz. Bagi peserta yang pertanyaan sama mungkin bisa diwakili dengan satu pertanyaan. Ya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai dealer LM. Ya. Saya sebagai dealer LM, jika ingin membeli emas, atau bandar di luar kota, ketika LM dipastikan ready dan harga sudah cocok, bolehkah yang mengakadkan pembelian saya karyawan bandar emas yang berada di lokasi, tetapi uang pembelian saya transfer ke nomor rekening si bandar. Setelah saya transfer, LM tersebut dikirim menggunakan ekspedisi di hari yang sama. Atau bolehkah saya titip dulu LM tersebut ke bandar dan minta tolong dikirimkan keesokan harinya? Bagaimana solusinya, Ustaz? Jazakallah khair. Bukankah itu sama saja sesuatu yang telat gitu? Kenapa nitip ke dia gitu yang juga jual? Kita gambarin saja sebenarnya dia nitip pada si penjual gitu loh. Si penjual, kemudian nanti penjual ini kirimnya telat. Sejatinya seperti itu. Saya harapkan penjelasan ini tadi bisa dipahami. Kita tidak muter-muter melakukan trik-trik yang ini ya. Yang ini nanti mengelabui gitu ya. Kalau yang saya selalu sarankan itu cuma wakilkan pada orang lain tentunya kan, bukan si penjual lagi gitu loh, bukan penjual emasnya. Kalau penjual emasnya ya sami mawon, sama saja. Ya, wakilkan ke orang lain, langsung beli di situ di tempat itu juga, dia ambil dari situ.
Kalau beli di situ, nitip situ lagi ya sama saja. Barang telat berarti datang. Ada yang tertunda, nggak ya dan biadin. Coba bisa berpikir dalam hal ini ya, bisa nalarkan untuk hal ini ya. Ya sebenarnya kan di penjual juga gitu. Jadi sesuatu jangan diputar-putar gitu. Sederhana sebenarnya berpikirnya ya. Sudah beli, ambil itu, bawa, kalau itu wakilnya nanti saya ambil di wakil saya gitu loh. Bukan nanti beli dengan si penjual, nitip lagi dengan si penjual lagi, ya sama saja. Ya. Ada yang telat di situ. Semoga bisa dipahami. Sebenarnya kita berpikir simpel sekali ya, simpel itu. Ya, simpel sekali berpikirnya gitu. Ya, nggak usah diputar-putar, ujung-ujungnya ya sama saja, dia nitip pada si penjual, ada yang telat di situ. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi dari Zoom, silakan. Nah, untuk masih lewat chat Zoom, untuk pertanyaan kedua, Mila, Ustadz, saya reseller mini gold. Ada teman dan saudara yang di daerahnya belum ada reseller mini gold. Apakah boleh mereka beli ke saya dan nitip emas tersebut ke saya? Saat mereka ke Jakarta baru diambil emas tersebut. Apakah akad ini halal? Ataukah akad yang halal untuk pembelian jarak jauh? Jazakallah khair. Ya itulah kelemahannya kalau pembelian jarak jauh ini nggak bisa tunai tadi. Nggak bisa yadan biadin. Saya nganggap belum terpenuhi syarat yadan biadin tadi. Wallahu a'lam. Terus ada lagi? Baik, saya panggilkan yang raise hand mungkin dipanggil secara acak. Silakan Dr. Sulaisa Runingsih. Silakan buka mic-nya. Baik, ada Ibu Aini, silakan buka mic-nya. Ya. Ibu Aini. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Bu. Bulan Pak Ustadz, saya mau nanya, saya bulan April 2020 itu dia mengalami ujian berat banget sama Allah. Jadi selama setahun ini aku menjalani PO emas LM. Iya. Itu karena aku berfatwa dengan MUI yang katanya menghalalkan jual beli emas secara tidak tunai. Iya. Lalu dan April itu ternyata atasan saya mau lari uang saya sebanyak uang pesanan para konsumen saya banyak, uangnya main besar sekali Pak Ustadz. Hampir di atas 3 miliar rupiah. Nah udah aku kan kira bertobat sama Allah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa hamba ya. Kemudian aku udah berdoa terus, nah ampun akhirnya Allah bukan jalan pertemukan aku di bulan Juli dengan presiden komisaris penambang emas. Iya. Ya udah, kemudian aku tuh beliau memberikan modal kepada saya nih Pak Ustadz. Iya. Halo? Iya, beli modal terus. Jadi memberi modal kepada saya dengan cara dia memberi. Jadi pemilik tambang emas ini memberikan emas dalam bentuk pasiran emas Pak Ustadz masih dalam bentuk pasiran emas. Iya. Jadi dia kan niatnya membantu kami karena kami korban kami korban atasan dia yang membawa kabur uang kami nih. Iya. Terus akhirnya dia mau nolong ke kami dengan memberi modal. Jadi dia membeli pasiran emas itu dengan modal yang kita punya, berapapun biayanya, katanya berapapun biayanya nanti sisanya saya talangin. Iya. Dan pasiran emas ini pengirimannya dari Papua, Ustaz. Saya sadar sih memang ini bukan tidak tunai kan, tapi apakah mungkin dengan sifat darurat ini aku masih bisa menjalani bisnis ini gitu, karena sudah banyak, karena kan banyak korban, saya banyak korban dan saya pun udah banyak segala ancaman-ancaman gitu Ustaz. Jadi intinya beli emasnya kan tidak tunai itu. Ya memang maksud aku bolehkah dalam sifat darurat ini saya menjalani bisnis ini gitu. Jadi ibu pesan
transaksinya beli terus nanti emasnya dikirim dari jauh gitu ya? Iya memang, tapi iya jadi awalnya ini kita dimodalin dulu kan untuk 1,5 kilo dan Ya. itu cukup Ustaz. Jadi kan kita beli memang ke pengusaha emas ini dalam bentuk pasir emas nih, kemudian kita olah dimurnikan dalam bentuk nanti jadi batangan emas. Dalam batangan emas ini nanti kita jual ke toko emas dalam transaksinya secara tunai gitu Pak Ustaz. Jadi kalau secara tidak tunai itu pembeliannya kepada para bandar ini, ke pengusaha emas ini Pak Ustadz gitu. Mungkin bisa solusinya gini Bu, yang penting ketika beli emas di sana itu jadi ada yang beli tunai langsung, terus nanti dari wakil ini pegang emas tersebut langsung dia kirim ke daerah ibu. Soalnya poin pentingnya itu ketika transaksi emas ini ditukar dengan uang ya langsung itu di tempat, itu syarat itu. Ini nggak boleh ada yang tertunda. Jadi ada rekan ibu yang ada di sana di Papua, ibu transfer uang ke dia, dari dia terus beli emas secara tunai di tempat, dia pegang emas itu, nanti jenengan kasih biaya ongkos kirim ke dia untuk kirim ke tempat jenengan. So iya sih Pak, ini saya sih sebenarnya dari hal itu maksudnya saya kan transaksinya secara langsung kepada pemilik tambang emas ini. Jadi pemilik tambang emas ini sendiri yang nanti anterin emasnya langsung ke tempat sama aku gitu Pak Ustadz. Iya masalahnya ada yang telat gitu. Iya memang maksud aku, Iya. bolehkah dalam keadaan darurat kayak gini soalnya gitu Pak Ustadz. Aku sih tanya aku, bolehkah dalam keadaan darurat aku jalanin bisnis ini soalnya kan udah jumlahnya besar sekali, aku baru dikasih ujian sebanyak sekian M, lalu ke jalan ditemukan dengan Pak Presiden Presiden Komisaris ini gitu Pak Ustadz. Ya, tetap saya belum menganggap darurat Bu, karena masih banyak ada bisnis yang lainnya selain itu ya. Coba ibu pelajari kemarin dari 2 pertemuan sebelumnya dan pertemuan kemarin, apa hikmahnya emas kok dipersulit kayak gini? Tahu nggak sekarang ini ya, orang jual beli emas tuh banyak dibeli, namun emas dipegang nggak pernah ada. Iya. Ya, beli emas, ya orang sekarang itu beli emas mana-mana kan. Namun ditanya, emasmu mana? Nggak ada emas saya itu, emas dia itu. Itu pertama. Itu bukankah nanti terjadi inflasi besar itu, yang seharusnya nilai emas ini tidak sesuai dengan stoknya. Satu. Kemudian kedua, kenapa syariat mempersulit kayak gini? Karena sebelumnya emas itu sebagai alat tukar atau alat ukur dari nilai barang kita gitu. Saya punya tanah, saya nilaikan dengan emas. Saya punya gedung, rumah, saya nilaikan dengan emas. Kalau ini sebagai nilai, sebagai alat nilai, maka akan stabil tadi, harga rumah, harga tanah stabil. Namun kalau sekarang dialihfungsikan emas itu sebagai alat di komoditi barang, dagang gitu. Nah itulah akibatnya. Akibatnya emas naik turun. Ya, emas naik turun. Kebetulan banyak emas naik 1 juta sekarang itu. Oke, Pak. Itu hikmahnya itu. Kenapa syariat memperketat? Dan sekarang ujung-ujungnya lagi orang nggak mau pinjamkan uang dengan rupiah saja, tetapi dia standarkan dengan nilai emas. Sekarang malah kebalik. Dulu emas jadikan standar, sekarang ya emas ini jadikan standar lagi, tetapi dengan rupiah gitu. Ya kamu boleh pinjam uang ke saya, namun nanti kembalikan dengan emas ya. Karena dia khawatir ini rupiah nggak stabil, emasnya yang stabil. Tapi nanti ada ruginya di sini, karena emas naik terus gitu. Nuntut kayak gini misalnya, di 5 tahun yang lalu harga emas baru 500.000 per gram. Pinjam uang 1 juta. Itu cuma 2 gram Bu. Tapi di tahun 2020, ya harga emas itu jadi 1 juta rupiah per gramnya. Berarti kan harusnya cuma dapat 1 gram saja, tapi dia nuntut dengan harga emas yang dulu 2 gram. Naiklah tadi nilai 1 juta jadi 2 juta. Bukankah itu bertambah jadi riba di situ? Iya Pak Ustadz. Jadi ada hikmah di balik itu gitu loh.
Kalau ibu bilang ini darurat, saya nganggap belum darurat. Sama seperti ibu-ibu pada nanya ke saya, Ustadz, kenapa pakai aturan kayak begitu? Saya balik nanya gitu. Emangnya beli emas dengan beli beras mana yang lebih urgent? Cukup jawab aja dengan logika gitu. Kalau dia jawab beli beras lebih urgent, oh berarti kalau kamu bisnis emas ini, itu tidak darurat. Kenapa nggak balik bisnis sembako sekarang, bisnis beras yang orang-orang saat pandemi ini bisnis ini stabil sekali nih, karena orang kebutuhan makan yang diperhatikan. Ini kan Bu, kalau bilang ini darurat untuk investasi ke sini, saya nganggap nggak darurat Bu, masih ada jalan lain. Masih ada pengganti. Mudah-mudahan dipahami. Oke Pak Ustadz, makasih Pak Ustadz. Iya, Allah ibarik fiik. Baik, satu lagi baru saya beralih ke telepon, monggo. Saya panggil lewat raise hand. Ustaz, ada Dokter Sulaiha. Silakan buka mic-nya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, silakan. Ini bukan masalah emas, cuma Ya. saya bingung sekarang bisnis dinar yang online. Saya kadang diajak, cuma saya belum mempelajari itunya. Singkatnya saya mau tanya hukumnya bagaimana Ustaz. Gini Bu, Assalamualaikum ini warahmatullahi Waalaikumsalam. Ini wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu siapa tadi? Halo? Dokter Sulaiha Ah. Indonesia. Bu dokter, coba ini logikanya gini saja. Emas yang dibeli online tadi, dinar tadi itu punya wujud nggak ibu pegang? Kalau tidak punya wujud berarti, tidak kan? Tidak ada wujud. Tidak ada wujudnya, berarti tidak diserahkan secara tunai. Tidak ya dan biadin, melanggar hadis Nabi SAW yang tadi kita bahas. Itu jelas melanggar itu. Dari sisi itu sudah melanggar, kemudian yang kedua, stoknya belum ada. Itu yang tadi saya cerita di penanya sebelumnya itu. Coba lihat sekarang ini emas itu banyak yang beli, namun ditanya emasmu mana? Emas saya nggak ada, emas saya itu ada di online itu. Stok yang tersedia dengan jumlah emas yang katanya ada di online tadi itu tidak sama. Ini suatu waktu akan terjadi inflasi besar di dalam masalah ini. Karena tidak imbang di situ. Jadi maka saran saya timbang-timbang jangan terlalu tergiur dengan sekarang semangat mau ganti uang rupiah dengan uang kartal dengan dinar, dengan dirham ya. Jangan terlalu semangat dengan seperti ini dulu karena tetap ada aturan untuk beli dinar. Bukan berarti kita tinggalkan uang kartal, uang rupiah, kemudian jadi selamat dari riba, itu enggak kayak gitu sederhana berpikir ya. Ya, enggak seperti itu sederhananya. Tapi baiknya nimbang-nimbang lagi. Oh iya, dinar, dirham, ini emas ini ya, emas perak ya. Ada tukar-menukarnya di sini yang pakai aturan. Ada aturannya dari Nabi SAW. Nabi sudah sebutkan ini jauh-jauh hari dan manfaatnya itu besar sekali yang Nabi SAW itu sebutkan. Kita yakin itu ada maslahat yang sempurna di situ. Iya. Cukup Bu? Yes, ya. Makasih. Baik, saya beralih dulu ke WA, silakan. Jika memesan emas via WA dan membayar lewat banking terus mengambil emasnya besok datang ke tokonya. Telat berarti, tidak boleh. Sudah bilang besok kan, kalau sudah bilang besok telat ya. Terus Saya menjual emas dan harus menunggu karena prosesnya perlu ditimbang terlebih dahulu untuk mengetahui emasnya berkurang atau tidak. Sembari menunggu emas ditimbang dan ditentukan harganya, saya melihat-lihat emas yang ada di toko emas tersebut. Setelah selesai menentukan harga, baru saya dipanggil untuk menerima uangnya. Apakah seperti itu diperbolehkan, Ustadz? nah, berarti tunainya di situ, masih boleh. Terus Bagaimana hukum? Bentar, telepon dulu. Ya, silakan. Ya. Dari Ya, assalamualaikum. hamba Allah, dari Ya. hamba Allah Ustaz di Samarinda Ustaz. Ya, silakan Pak, monggo. Ya, mohon maaf Ustaz di luar tema ya Ustaz. Ya, Ya, jadi saya itu salah satu dosen Ustaz di kampus swasta di Samarinda Ustaz. Iya. Nah, keilmuan saya itu kesehatan dan saya ada dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama, saya punya YouTube Ustaz, dan YouTube saya itu isinya materi-materi terkait statistik Ustadz. Nah, di situ saya dulu memasang iklan dan itu bagaimana Ustadz, dan saya tidak mengambil uangnya Ustadz gitu. Saya dan dulu ada iklan.
Terus yang kedua, dari materi-materi saya itu, beberapa orang itu nge-DM saya Ustadz di Instagram. Nah, meminta untuk dibantu untuk olahkan data statistik Ustadz. Dan yang bersangkutan membayar saya. Itu bagaimana ya Ustadz hukumnya Ustadz? Yang kedua boleh, karena jasa bapak jual gitu. Oh begitu. Walaupun itu yang bersangkutan mengenai tugas akhir ya Ustadz. Oh, jadi tugas akhirnya dia bapak garap. Iya, dan saya tidak membuka jasa itu Ustadz, dan minta tolong ke saya seperti itu Ustadz. Baiknya nggak diterima. Kalau itu tugas akhir mesti kerjakan sendiri, dia harus kerjakan sendiri. Oh begitu, iya. Karena itu dituntut untuk dia garap sendiri, olah sendiri, punya dia gitu. Ya dia harus garap sendiri, karena kan ini suatu karya nantinya, apalagi kalau sudah sampai tingkatan tesis, disertasi gitu. Iya, ya karena biasanya tesis sama skripsi Ustadz. Iya, itu perlu ditimbang-timbang, Pak. Terus yang pertama tadi, Ustadz. Jadi jenengan ikut monetisasi di YouTube? Iya dulu Ustadz. Jadi saya ikut monetisasi, tapi saya tidak mengambil uangnya itu gitu Ustadz. Karena kan sekarang di era pandemi, jadi materi-materi semua itu media-media saya alihkan ke YouTube Ustadz. Apa saya harus stop monetisasinya Ustadz ya? Sebenarnya begini, secara hukum itu jadi ada beberapa tinjauan sih. Kalau saya pandang ya, saya dalami dari YouTube ya. Kalau monetisasi itu kan Bapak sebenarnya jual hak cipta gitu. Kalau Bapak itu jual hak cipta. Oh begitu, iya. Jadi misalnya ada yang tadi punya keahlian statistik, terus kemudian dia jual hak ciptanya tadi dengan memberikan kayak kuliah lewat video begitu, terus yang lain manfaatkan, itu Bapak jual hak cipta yang halal gitu. Tetapi AdSense-nya yang ada di YouTube itu yang bermasalah. Oh gitu, AdSense-nya ya? Iya, AdSense-nya itu yang saya sampai saat ini belum dapat solusi untuk itu. Kalau dari sisi Bapak jual hak ciptanya, ya seperti saya saat ini nih, misalnya video ini akhirnya jadi punya nilai gitu di YouTube. Dari pihak YouTube kemudian bayarnya dari situ. Namun kan masalahnya YouTube itu kan membayarnya karena dengan adanya AdSense, adanya iklan yang terpasang di video kita kan. Video kita ya seperti. Tapi dari sisi lain lagi, ternyata sekarang YouTube itu sudah punya fasilitas juga, ada namanya YouTube Premium. Ya. YouTube Premium itu ada yang mau berlangganan YouTube, maka dia tidak akan mendapatkan iklan di situ. Oh, gitu, Nah, dia tidak akan mendapatkan iklan di situ. Namun kalau dia tidak ikut langganan YouTube Premium ini, otomatis dia akan mendapatkan iklan. Oh, gitu. Maka dari sisi ini saya belum paham nih, YouTube Premium ini apakah pengaruh ke orang-orang yang buat video kemudian pasang ada iklannya di situ atau tidak? Kalau seandainya memang cuma sekadar diputar saja, terus pelanggan Bapak semuanya itu pakai YouTube Premium, Bapak aman malahan. Oh gitu saja. Iya, karena kan nggak ada iklan. Iya Ustaz. Ya saya pahami kayak begitu sih. Jadi ya masih separuh-separuh sih. Jadi bisa jadi iklannya ada yang ya, karena kalau otomatis dia cuma putar pakai browser biasa, itu pasti otomatis iklan ada. Tapi kalau dia putar pakai aplikasi dari YouTube langsung, terus berlangganan dengan YouTube Premium tadi, dia otomatis tidak dapat iklan gitu kalau sudah YouTube Premium. Jadi masih ada samar-samarnya begitu. Dari sisi hak cipta boleh jual kayak begini gitu, jual hak cipta buku, jual hak cipta video, itu boleh. Namun dari sisi AdSense-nya tadi yang saya masih perlu ada pertimbangan di situ. Wallahu a'lam. Mungkin amannya kalau itu ada ya tidak dimanfaatkan saya dulu sementara. Karena di situ juga ada, kalau nggak salah ada kayak pembatasan umur Ustaz kayaknya. Iya. Ada pembatasan umur. Jadi iklannya itu iklan-iklan yang memang untuk kalangan umur ke bawah gitu Ustaz. Iya, tapi masalahnya kalau kalangan dewasa juga iklan-iklan cewek keluar nanti di video Bapak gitu kalau ada monetisasi. Itu yang jadi pertimbangan. Paham, Ji? Terima kasih Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya baca dulu ada beberapa pertanyaan dari YouTube. Ustadz, bolehkah ketika itu saya minjam uang kepada kakak saya, namun ketika itu kakak tidak punya uang dan adanya logam mulia? Lalu kakak saya bilang jual aja ini.
lalu berapa nanti bayar saja dengan harga dari logam tadi. Harusnya transaksinya gini, ini kamu pinjam ini logam mulia ini, ya, jadi pinjamnya logam mulia, maka logam mulia ini jadi patokan. Misalnya logam mulia ini 2 gram, maka nanti kembalikan 2 gram lagi. Walaupun nanti di saat pengembalian harga logam mulia ini naik, maka resiko kalau itu naik. Tapi ini akan membuat peminjaman tadi itu lebih stabil. Kalau yang meminjam itu nggak mau, ya sudah kalau begitu, itu lebih aman ya. Namun kalau konsekuensinya dia pinjamkan logam mulia, kemudian nuntut nanti ketika balik dengan uang rupiah, berarti dia harus kembalikan dengan nilai rupiah saat pengembalian. Nilai rupiah saat pengembalian. Jadi nanti buat transaksinya gini, jadi 2 gram logam mulia yang dipinjamkan ya. Terus kembali nanti 2 gram tadi ya, sekarang harga logam mulia misalnya 1 juta rupiah per gramnya, maka jadi 2 juta rupiah. Ya, walaupun mungkin saat peminjaman itu ya cuma 500.000 rupiah per gramnya, namun saat pengembalian kan 2 juta rupiah. Nah, maka itu resiko bagi yang meminjam, karena sudah dibilang tadi, nah kan saya pinjamkan logam mulia, bukan saya pinjamkan uang. Nah, kalau dibuat sebaliknya, uang yang dipinjam, ya, berarti misalnya 1 juta, kembalikan 1 juta lagi. Boleh ganti dengan logam mulia, namun dengan harga logam mulia saat pengembalian. Ya, logam mulia saat pengembalian. Nah, dipahami itu baik-baik. Insya Allah makin paham nih, kalau sering ikut kajian yang pagi ini akan dapat gambaran tentang perihal pengembalian utang seperti itu. Baik, dengan WA silakan. Jika kita investasi emas, Ya. ada teman yang ingin investasi emas dan kita emas ya, terus dan kita ditawari untuk ikut investasi dengan mentransfer sejumlah uang untuk investasi, dan teman kita yang menjalankan. Kemudian setiap bulan kita ditransfer keuntungan dari investasi tersebut. Ya. Bagaimana hukumnya, Ustadz? Berarti ditinjau jual beli emas ini bagaimana? Kalau investasi emas di sini maksudnya emasnya ada, ya tukar jual belinya nanti langsung tunai, maka tidak ada masalah. Namun kalau emasnya itu di dunia mana, antah berantah nggak tahu, kemudian orang pada investasi di sini, nah itu nanti jadi masalah. Baik, ini ada lagi di YouTube. Saya mau beli LM di butik, tapi saat ini beli LM di butik tidak bisa langsung, tapi transaksinya harus via WA atau online. Karena adanya pandemi dan meminimalisir penyebab COVID-19. Bagaimana Ustaz? Pertama, perlu dipahami aturan tetap berlaku dalam masalah ini. Aturan syariat tetap berlaku. Aturan syariat tidak bisa diubah ya cuma karena keadaan. Dan ingat, yang kedua, membeli emas saat ini itu bukan darurat. Ingin investasi pun bukan hanya untuk beli emas, itu masih bisa yang lainnya ya. Masih bisa bisnis beras, masih bisa bisnis kuliner, masih bisa bisnis apa. Saat pandemi juga itu masih bisa bergerak. Ya. Terus yang ketiga, tetap syaratnya ya, taruhlah ngobrolnya di WA, ngobrolnya online, ngobrolnya via telepon, tetapi harus bertemu langsung, akad langsung di tempat, penukaran langsung di tempat. Itu syarat mutlak. Syarat ini tidak bisa diutak-atik karena dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung. Kalau kita Muslim tentu taat pada apa yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau beli di galeri emas, langsung di tokonya, ada SOP pembelian di toko tersebut. Mau beli emas di toko, berapa gramnya, kemudian langsung transfer atau bayar di kasir, dan diberi nomor antrian untuk ambil emasnya. Bolehkah? Nah, ini masih satu tempat. Saya menganggap itu masih boleh, karena masih satu tempat itu. Kecuali kalau nanti emasnya diantar 1 jam lagi, nah itu baru ada telat. Kalau ini kan masih satu tempat, pembayarannya di situ juga. Baik, dari Zoom silakan. Baik, Ustaz. Saya bacakan via chat terlebih dahulu. Ya. Bismillah, Ustadz izin bertanya. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dilindungi Allah. Ya. Ustadz, apakah boleh kita bekerja sama dengan penanam modal dan kita sebagai pengelola tanpa memberikan rincian uang masuk dan keluar? Bagaimana yang sebenarnya bekerja sama sesuai sunnah? Jazakallah khair. Kalau yang dimaksudkan mudharabah, poin pentingnya itu ada pemilik modal, dia tanam modal dikelola oleh pengelola usaha mudharib, maka poin pentingnya adalah uang tidak dijamin balik. Karena kalau untung setelah barang ini laku, gitu ya, bahasa bebasnya ya, itu dibagi, ada bagi hasil. Namun kalau itu rugi ya, maka
Ya, siap pemilik modal, uangnya tidak balik. Itu tadi makanya diistilahkan uang tidak dijamin. Ya, kata kuncinya di situ. Namun kalau transaksinya uangnya dijamin balik, maka transaksi mudharabah tadi berubah jadi qardun, berubah jadi pinjam meminjam. Wallahu a'lam. Baik. Ada lagi, silakan. Baik. Untuk pertanyaan kedua masih lewat chat Zoom. Ya. Jika di transaksi jual beli kredit yang dijadikan jaminan berupa emas, kalau utang kreditnya tidak bisa dilunasi, bolehkah emas tersebut dijual? Boleh. Kalau ini seperti ini masih boleh. Nggak lunas, maka emasnya dijual. Emasnya tadi jadi jaminan ya. Terus seandainya utangnya misalnya 10 juta, emasnya harganya 15 juta, berarti ada sisa 5 juta kembalikan lagi pada yang punya barang. Baik, ada lagi? Bagaimanakah hukum cicilan ONH dengan menggunakan emas lewat penggadaian? Emas lewat pegadaian. Nah, tolong lebih diperinci lagi. Ini masih umum nih. Saya yakin ada sesuatu lagi lain di balik itu. Jangan dengan global seperti ini, umum seperti ini. Nanti bisa lihat pembahasan di channel Rumaiso TV. Cari dengan kata kunci dana talangan haji. Ya, dana talangan haji. Tolong pelajari itu. Nanti akan dapat solusi dan permasalahan terkait dengan setoran haji tadi. Wallahu a'lam. Ada lagi, silakan. Baik, saya panggil lewat raise hand secara acak. Ada Ibu Lydia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Dengan Lydia di Ya. Jakarta. Silakan. Saya mau nanya untuk memperhatikan. Jadi berarti kalau saya beli emas di kan misalnya bayaran lewat debit itu lah ya. Bentar, Bu. Kalau demand istilah saya Putus-putus ya. Sebentar. halo. Iya, Bu. Coba diulang lagi. Suara saya? Agak putus-putus suara saya. Jadi apakah saat membeli emas itu boleh pembayarannya lewat debit kartu atau tidak? Tapi bayarnya di tempat nggak? Bayar di tempat, jadi di kasirnya Di lewat kasirnya gesek aja gitu, ya kan? Emasnya langsung kita terima. Boleh. debit. Ya, Karena langsung uang berpindah ke rekening si penjual. oke, baik. Ya. Terima kasih. Oke, baik. Ada lagi, silakan. Baik, Ustaz, saya panggil yang raise hand. Ada Dena Baya, silakan buka mic-nya. Baik, atau Dokter Sigit. Silakan Ibu Bena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak kurang jelas. Iya, Bu. Agak putus-putus ya. Baik, Ustadz, mungkin terkendala jaringan. Saya panggilkan yang lain. Ya. Dengan Bapak Dokter Sigit. Iya, agak jaringannya kurang bagus tuh. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ada yang beberapa ingin Pak tanyakan tentang bank syariah. Ya. Bank syariah yang ada sekarang ini, layanan apa yang masih bisa kita halal untuk kita dapatkan? Apakah yang bentuk bagi hasil dari tabungan atau dari deposito itu masih bisa kita ambil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saran saya tetap gunakan bank syariah ya. Untuk transaksi-transaksi kita itu lebih loyal ke situ. Kemudian yang kedua, kalau ada bagi hasil, tetap saya sarankan tidak dimanfaatkan lebih baik. Karena permasalahan di sini sejatinya kita itu bukan sekedar wadiah ya, namun bukan sekedar menitip, namun kita itu meminjamkan.
Di samping kalau untuk lihat syarat-syarat mudorobahnya berat kalau dikatakan itu sebagai mudorobah. Sehingga kalau ada bagi hasil termasuk juga dalam deposit kemudian dapat keuntungan, situ baiknya tidak dimanfaatkan. Jadi cuma sekedar nabung saja. Kalau bisa sih buat perjanjian dengan bank syariah, mereka punya akad di dalamnya itu kita tidak dapat bagi hasil. Jadi cuma sekedar taruh saja di situ uang, kemudian ada biaya admin yang kita mesti keluarkan, nanti dipotong otomatis dari tabungan kita itu. Itu lebih aman. Saran saya seperti itu. Wallahu a'lam. Kalau Ustaz, seandainya bagi hasilnya itu ditransferkan ke nomor rekening yayasan misalnya, boleh nggak? Ya, di yayasan dipakai untuk apa, Pak? Pondok pesantren misalnya. Yang penting jangan untuk bangun masjid dan tidak dipakai pribadi. Jadi untuk fasilitas umum. Gitu ya? Iya, sudah benar. Baik, satu lagi sebelum saya beralih ke telepon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan lancar Bu, silakan. Ada agak gangguan. Maaf Ibu Bena, saya mute karena suaranya tidak jelas. Baik, ke penanya selanjutnya ada Ibu Ermianti, silakan buka mic-nya. Iya. Ibu Ermianti, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Ustadz, maaf ya, saya pas lagi di jalan ini Ustadz. Iya, monggo. Ustadz, yang saya mau tanyakan ini Ustadz, tabungan emas pegadaian. Jadi saya beli, memang fisiknya saya tidak pegang karena saya trauma. Ketika fisiknya saya simpan, saya hilang. Jadi saya lebih nyaman ketika saya tabungan emas. Jadi berapapun yang saya setorkan ke pegadaian, saya langsung dapat jumlah emasnya, tapi berupa saldo gram. Jadi misalnya hari ini saya beli saya setor ke pegadaian 1 juta, berarti saya dapatnya 1 gram. Jadi tabungannya itu saldonya itu gram emas gitu loh. Nah ketika saya pengen cetak, ya udah tinggal dicetak gitu loh. Cuma saya memilih untuk tidak menyetaknya karena saya khawatir ketika saya bawa pulang ke rumah itu kadang hilang gitu loh. Jadi saya lebih nyaman berupa tabungannya. Tapi berapapun yang saya beli, misalnya kalau saya punya duit 500, saya setor ke pegadaian 500, berarti saya dapatnya setengah gram. Itu gimana ya Ustadz? Nggak boleh, Bu. Tidak boleh. Bisa. Tidak bisa. Karena Ibu tidak yadan biadin. Dan cetaknya, maksudnya? Iya, karena emasnya itu belum ada, tertunda. Kalau seandainya, kalau saya minta, sebenarnya ketika misalnya saya ada duit, saya minta langsung dicetak, bisa iya. Diadakan. Kalau mau, Ibu datang ke tempat pegadaian, setor uang 500.000 tadi, terus Ibu pegang emasnya setengah gram tadi, terus setor, suruh mereka simpan. Oh, jadi saya seolah pegang fisiknya, Iya. nanti dikasih lagi gitu. Iya. Oh. Kalau tidak seperti Ibu, itu Ibu tertunda berarti. Tidak yadan biadin. Berarti harus benar-benar fisiknya dipegang. Iya. Ada wujud emas, Ibu ada wujud uang, punya uang, beli itu. Kalau mau taruh situ lagi, simpan itu dalam bentuk emas. Nah ini emas saya itu, silakan. Bukan nanti ini emas saya, rekeningnya sekian, nanti saya butuh baru cetak. Itu berarti tidak tunai, berarti sudah tertunda kan? Iya. Walaupun sebenarnya saya dengan ikhlas menyetujuinya Ustaz. Tidak pandang itu, Bu. Jadi nggak ada nggak lihat. Iya. Inilah yang jadi akibat
yang tadi saya sebutkan, nilai emas ibu punya, namun yang realita yang ada itu belum ada. Jadi saat ini itu orang punya emas banyak, tetapi kenyataan ya realitanya dari emas ini belum punya wujud. Nggak imbang, Bu. Ini nggak imbang. Kalau beli cicil emas juga nggak boleh ya Ustaz? Iya, karena syaratnya harus tunai ya dan biadin. Aduh, oh iya. Iya. Tabung, sudahlah tabung dalam bentuk rupiah aja Bu, atau ibu beli emas simpan emas gitu ya. Kalau nggak tabung rupiah saja deh. Soalnya khawatir Ustaz, kalau tabung rupiah itu duitnya cepat habis. Iya sama saja, emas nanti kena riba juga, sama saja. Ini satu habis, satu kena riba, ya sama saja, rugi-ruginya ada. Oh iya. Gitu ya. Ini Ustaz, Baik, cukup lewat Zoom, lewat WA dulu. Afwan Ustadz, mungkin sudah dijawab dan Ana kelewatan. Ana izin mengulang pertanyaan beberapa hari yang lampau. Bagaimana hukum membeli emas dengan cara debit, Ustadz, dikarenakan jika membawa uang banyak cukup rawan. Nah tadi ya, yang penting emasnya di tempat sini, lantas langsung digesek, kan langsung berpindah, itu dianggap, ini kan dianggap uang kita juga. Langsung berpindah ke nomor rekening si penjual, maka itu dianggap sebagai ya dan biadin di tempat. Ya, terus. Mau tanya? Telepon dulu terakhir, ya silakan. Ya, angkat. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Hamba Allah yang tadi dosen di Samarinda, Ustaz. Ya, silakan. Ada yang lupa, Ustaz. Jadi, saya 2 tahun terakhir itu ada menerima jasa, Ustaz. Dan itu uangnya bagaimana ya, Ustaz? Apakah bisa disalurkan ke pembangunan sekolah atau bagaimana ya, Ustaz? Iya, fasilitas umum saja, Pak. Sekolah-sekolah nggak apa-apa ya, Ustaz? Nggak masalah. Nah, jadi untuk amannya, mending saya mengadakan pelatihan ya, Ustaz, daripada saya harus menerima jasa untuk jasa. Latih supaya orang bisa, supaya orang bisa, dia garap sendiri. Begitu, Jadi lebih aman untuk lebih aman kayak gitu. Ada yang mau buat skripsi, latih dia cara buat statistik untuk skripsinya gimana, latih saja. Jangan buatin, biar dia buat sendiri. Karena saya kemarin mikirnya, oh ini jasa tidak masalah, ternyata kalau jasa akhir bermasalah. Iya, karena skripsinya nanti dianggap dia nggak buat sendiri itu. Iya, tapi kalau misalnya ada jasa, misalnya analisis data kesehatan dari puskesmas, rumah sakit, tidak masalah ya, Ustaz. Nah, tidak masalah, iya, untuk ya itu kepentingan mereka mungkin nggak bisa olah sendiri gitu kan. Kalau student kan pelajar kan memang dia harus belajar untuk buat, jangan suruh orang lain untuk garap skripsinya. Iya. Ya, terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terakhir lewat WA. Mau tanya bagaimana dengan membeli emas yang membayar dengan transfer ke bank langsung di lokasi butik Antam yang emasnya berada di depan kita langsung? Emasnya ada, pakai debit saja lebih aman. Kalau transfer mesti keluar lagi atau transfernya situ di tempat itu juga, pas emasnya diserahkan dianggap tunai. Baik, wallahu a'lam bishawab. Baik, itu saja yang kita bahas untuk pagi ini. Insyaallah besok pagi kita bahas bahasan sederhana ibadah tentang terkait dengan pembatal wudhu. Ya, tidak bahas muamalah kalau Jumat pagi, insyaallah kita bahas tentang pembatal wudhu. Malam ini tetap ada seperti biasa tentang nikah karena terpaksa. Terus kami ingatkan nanti pada Jumat sore insyaallah ada kuis berhadiah dari channel Rumah Eso TV dengan total hadiah 2 juta rupiah. Terutama yang biasa mengikuti kajian malam itu sudah ada 11 video, ada 12 video tambah malam ini. Pelajari baik-baik, nanti insyaallah ada kuis, siapa yang cepat menjawab nanti akan mendapatkan di antara hadiah tadi. Semoga Allah beri taufik bagi kita untuk terus istiqomah. Bagi yang belum berlangganan dengan channel Rumah Eso TV, biar dapat video-video terbaru yang manfaat, insyaallah bisa berlangganan dengan mengklik subscribe. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.